Selamat pagi saudara-saudari semua yang di online juga. Selamat pagi. Hari ini suara pastor masih belum terbuka. Hari ini kita sampai di kitab Lukas di bagian yang terakhir. Kemudian ayat 22 sampai dengan 24 selesailah kitab Lukas. Hari ini pasal 21 yang disampaikan oleh Pastor Hokit. Minggu yang lalu Yesus telah masuk dalam Yerusalem. Ayat Yesus masuk di Yerusalem pasal 16 sampai dengan 20 yang dihadapi Yesus terhadap pembicaraan orang, pertanyaan orang, juga banyak sekali banyak orang yang melihat dia. Kalau kamu dalam keadaan demikian, apakah kamu bisa untuk berbicara terus? Seorang pendengar yang tidak sabar, terlebih lagi pemimpin Yerusalem. Tetapi Yesus tidak berhenti memberitakan Injil dan mengajar mereka. Sebab waktu sudah dekat, dia mengambil kesempatan yang ada. Di pasal 20 adalah akhir dari kesempatan. Sebab besoknya akan mengatakan bahwa dia akan ditangkap. Dia tidak ada tempat untuk berbicara secara umum. Dan boleh dikatakan perkataan yang sangat tegas. Sebab Yesus menyatakan bahwa Yerusalem nasib membunuh Nabi Yerusalem. Yerusalem menolak Nabi yang diutus Allah. Di minggu kemarin dikatakan orang kaya mengutus hamba-hambanya di penggarap kebun anggur. Mereka menghadapi dipukul sama orang, mereka disakiti, balasan dengan disakiti oleh penggarap mereka. Keadaan yang sangat buruk yang mereka hadapi. Dan akhirnya dia mengutus anaknya, tapi mereka malah membunuh anaknya. Dan Yesus berkata, bagaimana kita menghadapi penggarap-penggarap yang jahat ini? Kamu ingat apa yang dijawab mereka terhadap Yesus? Kebun yang disewakan mereka ambil, dan ia datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang lain. Yesus adalah anak yang diutus, tetapi dia menghadapi kejahatan yang dihadapi. Dan sekarang Yesus mengatakan Yerusalem akan diruntuhkan. Ini menggunakan perumpamaan, tetapi ia mengatakan hal yang nyata. Dan akhir dari nasib anak Allah sangatlah menggenaskan. Para rakyat Yerusalem dan juga pemimpin terhadap Yesus akan bagaimana nasib mereka berikutnya. Mereka punya nasib berikutnya, dan hari ini mereka mengatakan nasib mereka berikutnya. Dan kisah kita hari ini telah kita baca. Dimulai dari di situ ada seorang janda miskin, dan kita berpikir waktu yang panjang dua ayat ini bagaimana bisa digabungkan bersama. Janda yang miskin memberikan semuanya dan juga menghadapi nasib Yerusalem. Dan Allah memberi saya petunjuk hari ini dengan tema kita,
memberikan petunjuk rohani yang dilihat Allah melebihi apa yang dilihat oleh manusia. Dan kita baru melihat banyak kata-kata yang menyerang gereja. Tetapi saya percaya kata-kata ini yang dilihat adalah hal yang cuma dilihat di depan mata. Sesungguhnya yang mereka lihat kita pun dapat melihat, tetapi kita tidak sepahit dengan reaksi yang besar. Karena dengan demikian mereka yang menyatakan latar belakang mereka karena disakiti dan kita dengan perkara ini kita bisa berdoa, dan saya merasa istri saya dia bisa menjadi contoh pendoa yang baik di dalam gereja. Terus dalam perubahan, terus Allah membawa kita berdoa, dan kita bisa memilih berdoa atau terus memilih untuk saling menghakimi. Doa bisa mengubah perkara, menghakimi tidak akan membawa perubahan. Hanya melihat perkara di depan mata, perkara tidak malah akan memburuk. Tetapi manusia suka kata-kata yang demikian, dan orang yang suka melihat dan orang yang mengatakan mungkin wataknya juga sama. Seperti makanan ringan, mereka makan dengan senang. Ada berita baru. Kita pun di dalam kita ada yang tidak seimbang. Jadi kita sangat suka hal makanan yang semacam ini, tetapi Yesus hari ini mengajar para rasulnya untuk jangan melihat perkara di depan mata. Ayat 1 sampai dengan 4. Yesus melihat pemberian yang sungguh-sungguh, yang tulus. Yesus pertama bukan tokoh utama waktu dia pertama, tapi melihat di mana seorang janda miskin memberikan persembahan satu kotak lapa untuk memuatkan ada peti persembahan. Tetapi dia ada 13 peti di dalam bait suci, dan orang yang lewat akan memasukkan uang di dalamnya. Kalau kamu orang ingin melihat dengan jelas, bisa menggunakan uang yang agak besar atau bunyi yang keras, bisa jadi perhatian orang. Kemudian si tokoh keluar, yaitu seorang janda miskin. Kalau kamu tidak hati-hati, tidak teliti melihatnya, kamu tidak dapat melihat persembahannya. Hanya 2 peser uang. Ini harga uang yang terkecil, tapi Yesus dapat melihat. Lalu Yesus di situ membuat satu komen. Dia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu." Semua yang diberikan mereka bisa melihat, tetapi Yesus melihat yang diberikan janda miskin ini lebih banyak daripada semua orang di situ. Sebab yang mereka persembahkan itu adalah dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Semua nafkahnya, teks asli, yaitu seluruh hidupnya dipersembahkan. Dia seluruhnya lewat 2 peser ini dipersembahkan bagi kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah. Ini bukankah satu pandangan yang berbeda? Dan kita bisa mengawasi orang yang banyak uang ini akan memberikan persembahan berapa, dan orang yang janda miskin ini yang dia persembahkan harga yang tidak banyak, tetapi
Yesus melihat yang di luar, yang bisa kita lihat, kita merasa itu normal, tetapi Yesus melihat di belakang sesungguhnya. Dia sesungguhnya memberikan segalanya. Paragraf kedua ayat 5 sampai dengan 38 ya, sampai akhir. Yesus melihat nasib Yerusalem dan penghakiman akhir zaman. Dan di ayat ini dikatakan para rasul Yesus melihat seperti orang kampung melihat bait Allah yang mengagumkan. Di sini menggunakan bangunan yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan berbagai barang persembahan. Kalau kamu sampai di Yerusalem, kamu melihat bait suci, kamu juga akan merasa akan kagum seluruh bari batu yang seperti 2-3 orang tingginya, satu bongkah batu. Bagaimana bisa dipajangkan di salah posisi yang lain? Seperti tidak ada kekuatan yang bisa meruntuhkan. Tetapi apa yang dikatakan Yesus, apa yang kamu lihat di situ, akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semua akan diruntuhkan. Kita bisa bingung apa yang dikatakan oleh Yesus ini. Batu yang sungguh besar dilihat orang menggunakan kekuatan apapun tidak bisa diruntuhkan. Dia di tembok Yerusalem, di bait suci, di tembok bait suci. Kita di bawah melihat. Sebab di atas telah menjadi tempat orang Muslim, tetapi saluran sampai di bawah. Di luar, di bawah ada dunia yang lain, seperti saluran Hamas, satu dunia yang lain. Di atas seperti tembok batu sebelum bait suci ini runtuh, bisa dilihat penampilannya. Rupa yang bisa kita pikirkan dan tidak ada yang bisa diruntuhkan. Tetapi Yesus berkata tidak ada satu batu pun yang dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Ini tebusan pandangan Yesus dan semua ini akan berlalu. Kota Yerusalem, karena dia menolak nabi yang diutus Allah, sebab mereka membunuh nabi yang diutus Allah, dan mereka sendiri akan menghadapi penghakiman Allah. Dan murid-murid melihat ini bertanya kepadanya, Guru, bila manakah ini akan terjadi? Dan ada tandanya kalau itu akan terjadi. Dan kitab Lukas tidak menyatakan secara luas, tetapi saya merasa dalam sejarah hal ini sangat jelas. Sebab Yesus berkata ini ada dua tujuan. Pertama, kota Yerusalem pasti akan dihakimkan sebab mereka membunuh Nabi Allah. Yang kedua, kota Yerusalem, keadaan penghakiman kota Yerusalem seperti menghadapi di akhir zaman terhadap Allah menghakimi bumi. Penghakiman Yerusalem di sini menandakan dunia yang akan menghadapi penghakiman di akhir zaman. Dan di kitab Matius hal ini terus diperkatakan. Karena kita tidak bisa membedakan, tidak jelas 40 tahun setelah
Yerusalem diruntuhkan setelah Masehi 40 tahun. Dan kota ini diruntuhkan dan orang Yerusalem, orang Yahudi mereka ditawan. Yesus dikatakan demikian, yaitu setelah zaman hidupnya akan terjadi sesudah zaman akhirnya. Dan Yesus berkata demikian, dunia juga akan menghadapi penghakiman sebab sebab mereka adalah membunuh nabi Allah dan juga anak Allah, menolak Injil Allah. Dan keadaan ini bagaimana terjadi di Yerusalem sampai akhirnya juga akan terjadi di dunia ini. Di kitab Markus kita bisa katakan yaitu pembicaraan dalam Gunung Zaitun, di Bukit Zaitun, yaitu pada Yesus dengan murid-muridnya di Yerusalem naik di gunung Bukit Zaitun, melihat Yerusalem, kemudian dia menangis dan mengatakan kata-kata penghakiman terhadap Yerusalem. Seperti dikatakan, dua sejarah garisnya terus bersambung. Turun naik, ada kalanya dikatakan tentang yang akan dihadapi Yerusalem. Kadang mengatakan yang dihadapkan Yerusalem ini melambangkan adalah yang akan dihadapi di akhir zaman. Perkara yang akan terjadi. Dan kitab Lukas sangat jelas. Perkara Yerusalem dikatakan sampai di sini. Kemudian dunia kiamat akan dimulai dari sini. Contoh-contohnya, kalau kita dari di ayat 24 mengatakan tentang nasib Yerusalem berikutnya. Dikatakan orang Yahudi akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan murid-murid Yesus para rasul bertanya kepada Yesus, dan kapan akan terjadi hal ini, dan sebelumnya akan tanda bukan, dan sebelumnya dari ayat 8:24 mengatakan tanda-tandanya. Ini semuanya mengatakan tentang Yerusalem, bukan mengatakan tentang akhir zaman. Sampai 24 dikatakan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. 70 Masehi tentara Roma membinasakan Yerusalem sampai digenaplah zaman bangsa itu. Dan sesungguhnya terhadap para rasul hal yang sangat mengkhawatirkan. Kalau kita berkata perang sudah datang, sudah sampai, Hong Kong rupanya bisa menghadapi peperangan 23 tahun lagi akan datang. Bagaimana kita bisa mendengar hal ini? Semua akan perhati dan juga semua akan khawatir dan juga mengatakan hal ini akan terjadi. Pertama tanda di ayat 8 dikatakan, waspadalah supaya jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Kristus adalah satu lambang. Mengapa mengakibatkan orang Roma merusak Yerusalem? Karena yaitu politik dari orang Yahudi ingin menggulingkan Roma, dan dalam kepercayaan mereka ada malaikat yang dikirim Allah untuk menggulingkan Roma. Bahkan hal itu disebut adalah Kristus yang diurapi oleh Allah. Dia adalah Mesias. Dia yang membawa semua orang
Dan Yesus, sebelum Yesus datang mengajar dia, itu sudah ada. Kalau kamu melihat kitab para rasul, kamu akan mereka memperbincangkannya di bait suci, yaitu memanggil dirinya sebagai Kristus, yang bukan yang disebut dan Allah. Semua itu juga akan terpancar. Kemudian Petrus, Yohanes, kita bisa agak leluasa. Adakah kamu mencerita cerita ini? Sebelum Yesus ada, rupanya sudah banyak Kristus yang kecil. Sebelum Yesus Kristus sudah banyak yang disebut sebagai Kristus. Demikian juga sesudah Yesus ada orang juga yang menyebut dirinya Kristus, satu persatu menggulingkan pemerintahan Roma. Mereka sangat ingin mendapatkan kemerdekaan dan Yahudi dimerdekakan, mendirikan negaranya sendiri. Tetapi Yesus berkata, kamu mendengar hal ini jangan mengikuti. Dan kita mengerti Yesus agar orang-orang mengenal dia Kristus itu hal yang sangat sulit. Sebab hal di masa itu kata-kata terhadap Kristus sudah kacau. Dan juga Yesus bukan ingin menjadi Kristus yang ada di dalam hati mereka. Yesus adalah menjadi Kristus yang menderita. Kristus yang menderita, yang mati. Dan pemahaman terhadap Yesus sangat mengejutkan pada para muridnya. Pada saat Yesus masuk di Yerusalem, kamu tahu apa yang terus diperhatikan terhadap para rasulnya? Yesus, pada saat kamu menjadi raja, siapa yang duduk di sebelah kananmu, siapa duduk sebelah kirimu? Ini adalah sungguh-sungguh Mesias. Pada saat menggulingkan pemerintah Roma, pada saat kamu di Yerusalem menjadi raja, siapa yang bisa duduk di sebelah kananmu dan kirimu? Dan ini juga Yesus menjawab juga harus hati-hati, dan juga salah satu harus menghapuskan kesalahan pemikiran mereka, dan salah satu memberikan kebenaran dalam kerohanian, dan berkata siapa yang bisa melayani yang kecil itulah yang menjadi besar, bukan yang berkuasa. Dan Mesias kata bahwa yang bisa melayani orang itulah yang menjadi pemimpin, bukan yang duduk sebelah kanan, sebelah kiri. Kalau kamu berkata Yesus berkata sembarangan, maka akan mengakibatkan kekacauan dalam politik. Kemudian Pilatus akan menghukum mati Yesus. Itu juga adalah revolusi dalam politik dan kebiasaan dari Yahudi. Lebih lagi jelas dikatakan Mesias orang Yahudi. Ini adalah lambang dari setengah dari kepemimpinan negara, dan Yesus berkata kepada rasulnya, pada saat ada orang berkata bahwa dirinya Kristus, kamu jangan mengikuti. Kerajaan Allah bukan kerajaan yang di dunia ini. Bukan kerajaan berkereta atau bertentara, tetapi kerajaan yang bisa mengorbankan diri. Jangan mengikuti mereka. Dengan alasan dan 9 di ayat ke-9. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, yaitu pemulihan kerajaan Yahudi sudah sampai puncaknya, Roma terus mengutuskan prajuritnya untuk menekan Yerusalem. Pada saat kamu mendengar tentang peperangan, janganlah takut, sebab semua ini harus terjadi dahulu. Tetapi tidak berarti kesudahannya akan segera, dan masih ada waktu.
Di ayat 10 dikatakan, bangsa-bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan, yaitu pemberontakan antar politik. Dan kemudian ada dikatakan gempa bumi, ada sampar, ada kelaparan, ada hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda dahsyat dari langit. Yerusalem akan menghadapi nasib yang demikian. Sesungguhnya Yesus, dia punya penglihatan yang rohani, sebab perkara politik pemberontakan terus terjadi pada dirinya. Dia tahu suatu hari yang buah kejahatan akan muncul. Roma akan menekan dengan tentara mereka. Hal yang paling ditakutkan pasti akan terjadi. Kamu boleh katakan Allah menggunakan politik Roma untuk menghakimi orang kota Yerusalem yang tidak percaya. Sebab mereka membunuh anak Allah. Semen 20 dimulai dari lapis yang lain. Dan sebelum terjadi hal itu, Yesus, lapis dan sejarah sangat jelas konsepnya, dan semua hal dalam peperangan ini pada saat pemusnahan. Kemudian kamu ayat 12 19, ada hal yang terjadi padamu, kamu akan ditangkap, kamu akan dianiaya. Ini bukan lagi berkata tentang hal di kota Yerusalem, tetapi mengatakan para murid-murid Yesus yang berharga. Kamu akan diserahkan ke rumah ibadat dan penjara, akan dihadapkan kepada raja-raja untuk diadili. Tapi hal ini akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Pada saat kamu di hadapan penguasa pada raja, kamu hal-hal penganiayaanmu akan menjadikan kesaksian bagimu. Bagaimana penganiayaanmu terhadap memberitakan Injil akan menjadikan kesempatan yang baik untuk bersaksi. Yesus meneguhkan hati mereka agar mereka jangan memikirkan pembelaan terdahulu, sebab ia sendiri akan memberikan kata-kata hikmat, dan sesungguhnya ini adalah dari Roh Kudus. Dikatakan oleh kitab Lukas sangat jelas, Roh Kudus akan datang memberikan kata-kata hikmat. Kamu tidak perlu mendahulukan, sebab Yesus adalah penasehat, dia adalah pembela, dia akan memberikan kata-katamu kepadamu, dan sehingga tidak dapat dibantahkan oleh lawan-lawan. Saat itu kita ditangkap, kita dibawa ke hadapan pengusaha, kita diadili. Apa yang harus kita jawab? Yesus berkata, janganlah takut, sebab penasehat akan berkata kepadamu, sehingga tidak dapat ditantang oleh lawan-lawanmu. Dan Yesus mengatakan ini, dan juga kita para rasul mengatakan Paulus 3 kali diumumkan secara umum, dan orang-orang yang melawan mereka dan bahkan mereka menyuap orang-orang yang mengadili Paulus untuk menunjukkan kesalahannya. Tetapi Yesus sangat jelas mengatakan kepercayaannya, dan mengapa Paulus bisa berkata demikian? Dia mendengar kata-kata Yesus ini untuk tidak perlu membela diri. Pada saat orang rumahmu, saudaramu
diberikan kepada penguasa, mereka juga dibunuh oleh mereka. Kamu akan dibenci oleh semua orang, tetapi tidak sehelai pun dari rambutmu akan hilang. Adakah kamu merasa perkataan Yesus seperti kamu di depan dikatakan kamu akan dianiaya, tetapi yang akhir dikatakan tidak ada sehelai pun dari rambutmu akan hilang. Bapa Surgawi akan menjaga mereka dan menghitung rambut mereka. Segala aman hidupnya ada di dalam Bapa Surgawi, semua di dalam tangan Bapa Surgawi. Tetapi ada kalanya demi Injil mereka mengorbankan diri mereka sendiri. Dan Yesus berkata, agar tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Masa depan kamu akan hidup kembali. Perkataan 20 ini akan berkatakan untuk para rasulnya. Tentara Roma akan datang sebelum mereka Yerusalem diruntuhkan. Kamu akan dikepung, tetapi kamu tidak perlu takut, sebab tidak sehelai rambutmu yang akan hilang. Ayat 20 sampai dengan 24 dikatakan Yerusalem dikepung oleh tentara. Maka ketahuilah bahwa keruntuhan sudah dekat, yaitu batu-batu serta di batu besar yang lain. Pada waktu itu, kalau kamu masih di Yerusalem berusaha untuk melarikan diri ke pegunungan, kalau yang berada di kota dan yang berada di pendusunan jangan lagi masuk di kota, sebab itulah masa pembalasan. Pembalasan apa? Yaitu pembalasan mereka membunuh anak Allah, membunuh Nabi Allah. Hari pembalasan dan di mana digenap semua yang ada tertulis. Ini mengatakan tentang kitab Yeremia. Yeremia meratap untuk Yerusalem. Dan juga dikatakan kota ini akan menjadi reruntuhan. Tapi Nabi pun dibunuh. Dan dikatakan bencana ini akan datang. Suatu hari akan bencana datang. Dan juga akan itu dikatakan juga akan menimpa para rakyat. Jadi para rakyat Yerusalem, pemimpin Yerusalem, mereka akan tewas oleh mata pedang dan akan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Pada saat kita membaca ini, kita sepertinya tidak ada urusan pada kita. Kalau kita di zaman Yesus dan para rasul, mereka mendengar, kamu merasa bagaimana reaksi mereka dan bagaimana reaksi dari rakyat Yerusalem. Itu bencana sudah datang, hal yang sangat sulit untuk dilewati. Melihat akhir dari semua nasib, 40 tahun hal ini akan terjadi setelah Masehi, 70 tahun Masehi. Roma meruntuhkan kota Yerusalem dan juga terhadap rakyat Yerusalem. Kemudian 25 sampai dengan 33 yaitu perumpama tanda-tanda akan di akhir zaman dari Yerusalem sampai di keadaan yang lain. Demikian juga pada yang akan datang pada akhir zaman. Mengapa ada akhir zaman? Sebab ada penghakiman besar. Mengapa ada penghakiman besar? Sebab manusia menolak Injil. Hari telah
tiba. Hari penghakiman Allah datang, dan pada saat itu terjadi, akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan, bintang-bintang, dan bumi. Bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru gelora laut. Orang akan mati ketakutan, kecemasan menimpa bumi ini. Kita tidak tahu mengapa ada mereka bingung, ada deru dan gelora laut. Mungkin kutub telah mencair, ada langit akan bergoncang. Dan pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Ayat 26 dikatakan ini terjadi pada di dunia ini, di bumi ini. Kemudian sebelumnya itu dikatakan terjadi Yerusalem. Semua ini menjadi tanda-tanda. Dan saya tidak tahu, Lukas setelah membaca Markus, dua perkara ini dipisahkan dengan jelas. Mungkin dikatakan itu tidak jelas. Perang. Ini menggunakan tema Yerusalem menghadapi perang, dan akhir zaman juga dunia akan menghadapi perang, dan tanda-tanda di langit. Sebelum Yerusalem diruntuhkan juga ada perkara ini. Seluruh bumi menghadapi bencana juga akan menghadapi tanda-tanda ini, dan menggunakan pada kota Yerusalem. Dia adalah salah satu dari sejarah. Setelah terjadi, Yesus selesai berkata demikian, 30 tahun, 40 tahun terjadilah hal ini. Dan akhir zaman akan segera datang bagi Yesus. Semua itu ada di hadapan Yesus. Tahukah kamu apa itu mata yang bisa menebus melihat? Seperti mata saya dihalangi oleh apa yang dilihat, tetapi penglihatan Yesus menebus dari kertas ini dan melihat 2000 tahun apa yang akan terjadi, dan melihat apa akhir yang terjadi di dunia ini. Dan Yesus berkata kepada para rasul, pada saat semua ini terjadi, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ayat 27. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Yerusalem menolak dia, dunia ini menolak dia, tetapi pada hari penghakiman besar, dia dengan awan semua orang akan melihat, dari barat ke timur juga akan melihat. Dan waktu kamu melihat perkara ini, bangkit dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ayat 29 sampai 33. Yesus mengatakan perumpamaan. Pada hal ini, perhatikan, kalau kamu melihat perkara ini, tanda-tanda ini terjadi, bahwa waktunya sudah dekat. Kamu melihat pohon ara dan pohon apa saja waktu dia bertunas, sudah tahu bahwa musim panas sudah dekat. Common sense pada waktu itu, pada saat pohon ini bertunas, musim panas telah dekat. Buah ara pun berbuah. Semua ini akan terjadi. Semua ini mengingatkan para rasulnya agar mereka mendengar. Kemudian dikatakan
Sesungguhnya angkatan ini akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Kemudian seterusnya, itu nasihat bagi mereka supaya mereka berjaga-jaga. Sebab ada sesuatu akan menjerat hatimu. Seperti hari ini, seperti jerat-jerat akan datang. Dan apa yang akan menjadi bagi hati para rasulnya, yaitu pesta pora, kemabukan, serta kepentingan duniawi. Berkata, kapan kita akan pergi ke Chuhai? Kapan ke Samchen akan makan yang enak-enak? Berpikir-pikir ini seketika bencana datang. Yesus berkata hal ini semua akan terjadi. Sesuatu yang menjadi bagi hati kita sehingga kita melupakan hal ini, yaitu pesta pora kemabukan kita. Semua itu pasti akan terjadi, supaya maka itu harus berjaga-jaga senantiasa sampai berdosa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan ini harus dipisah dengan jelas. Hal yang akan terjadi tidak bisa dihindarkan. Yang bisa kita hindarkan apakah itu? Yaitu keinginan yang melekat di masa hidup kita sekarang. Padahal yang akan terjadi semua itu tidak bisa dihindarkan. Pada setiap kali kamu melihat buah ara bertunas, kamu akan tahu bahwa hari Tuhan datang sudah semakin dekat. 37-38, Yesus setiap hari mengajar di bait suci, di bait Allah. Dia tidak mengatakan hal-hal yang menakutkan ini kemudian sembunyi. Tetapi para rakyat selalu ingin mendengar pengajaran Yesus. Pada suatu hari malamnya ia berangkat keluar bermalam di gunung Bukit Jatun, tapi pagi-pagi dia sudah mengajar di dalam bait Allah, dan banyak muridnya, para rakyat dan murid-muridnya mendengar akan firman-Nya, dan juga mohon Tuhan untuk menolong kita agar kita selalu mendengar firman-Nya dan juga senantiasa untuk berdoa. Haleluya. Kita bangkit bersama untuk memuji Tuhan Allah kita. Tuhan, di setiap pagi kami merindukan akan hadirat-Mu. Mohon agar mata kami lebih banyak melihat Engkau.
Yesus, kami berterima kasih kepada Engkau hari ini dengan firman-Mu. Engkau kembali memperingati hati kami. Kembali firman-Mu seperti terang menerangi hati kami, menggusap mata kami, sehingga kami tahu bahwa Tuhan, ya Allahku, Engkau itu nyata. Dengan terang-Mu kembali kepada Bapa surgawi, bukan terhadap dunia. Dunia banyak membawakan kami pada kekacauan, ketakutan, tetapi hari ini mata kami tertuju kepada Engkau. Pada saat kami tertuju pada Engkau, kami bisa melihat pengharapan dan jalan keluar. Yesus, kami berterima kasih. Saudara semua, mari kita berdoa untuk pandangan mata kita tertuju pada Yesus. Baik hari ini, kamu di bait suci Allah, yang selesai tidak sih yang kamu gelisahkan, kamu khawatirkan, mohon Tuhan untuk bisa melepaskan agar Tuhan berkata kepadamu. Tuhan Yesus, Engkau tahu yang kami khawatirkan, yang kami takutkan, yang akan jadi kegelisahan kami. Tapi hari ini Tuhan, kami datang di bait-Mu, kiranya firman-Mu menjadi terang dalam hidup kami. Tuhan, agar kami bisa masuk di dalam
firman-Mu dan masuk di dalam berkat firman Engkau, dan juga memberikan kekuatan bagi kami sehingga kami bisa menghadapi dunia yang kacau ini. Yesus, kami berterima kasih sebab Engkau mengingatkan kami adalah anak-anak Allah. Engkau ingat akan kami dan tidak membiarkan kami. Yesus, kami berterima kasih dan memuji Engkau. Saudara semua, kita berdoa untuk mata kita. Tadi dikatakan oleh Pastor Hokit, ayat ini adalah Allah memberikan kita mata rohani. Kita bukan melihat di depan, tetapi kita memiliki penglihatan rohani. Kita mohon Tuhan agar memberi kita mata rohani agar melihat kehendaknya di dunia ini dan juga hal-hal yang terjadi yang sedang terjadi dalam hidupmu dan juga kehendaknya yang sekarang. Di ayat ke-8 dikatakan kita harus waspada supaya jangan disesatkan, sebab ada orang akan berkata-kata dalam nama Yesus dan juga beritahu kita agar jangan kita mengikuti mereka. Dan di dunia ini banyak sekali penipu-penipu yang menyesatkan. Mereka adalah pelindungmu, Yesus bukan. Sehingga ini membuat kita meninggalkan Yesus yang menyesatkan. Kita harus berwaspada, kita harus berjaga-jaga. Atau ada kemungkinan di antara kita juga banyak kesusahan, kesulitan, banyak beban yang sedang kita hadapi, merasa sulit untuk maju ke depan. Kita banyak yang kita khawatirkan ya, sehingga kita tidak bisa fokus pada Yesus dan kita mudah pandang kita salah. Kita mengikuti yang kita khawatirkan, tetapi Yesus hari ini Allah baru memberitahukan kepada kita, kita harus tetap untuk tegar walaupun menghadapi serangan atau orang menyerangmu, baik itu juga dihadapi dalam perdebatan. Mungkin itu di tempat kerjamu atau kata-kata tidak atau di anggota ada perdebatan, baik itu juga di perkumpulan selmu. Semua ini kita tidak perlu membelakan diri, sebab Allah akan memberikan kata-kata pada mulut kita dan juga memberikan hikmat pada kita di hadapan lawan-lawan kita. Kita tidak dapat ditantang dan dilawan oleh lawan-lawan kita. Semua lawan-lawan kita, musuh-musuh kita, tidak dapat mengalahkan hikmat kita. Saudara semua, adakah kamu ingin mempunyai pandangan mata rohani? Mohon Allah kita untuk melepaskan segala kegelisahan kita, kekhawatiran kita, menolong hati kita untuk fokus kepada Yesus. Jangan sampai tersesat. Terlebih lagi saya menerima di ayat hari ini, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan firman Allah tidak akan berlalu. Sebab firman Allah yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Kita mohon kepada Allah agar kita punya hati untuk merindukan firman-Nya. Berdoalah untuk diri sendiri. Yesus, lebih banyak sekali untuk merindukan agar kita lewat firman Allah kita bisa membedakan Yesus. Beri kami hati yang merindukan firman-Mu.
Yesus. Oh Yesus, penuhi. Buanglah segala kekhawatiran kami, kegelisahan kami. Tidak ada satupun yang menghalangi kami untuk datang di hadapan Engkau, Yesus. Ya Allahku, kebenaran-Mu sungguh benar, sungguh nyata dipenuhi di dalam hidup kami, agar kami tidak terjatuh dalam kesesatan. Yesus. Lebih banyak lagi untuk merindukan Yesus, sebab ya Allahku, firman-Mu tidak akan lenyap, tidak akan berlalu. Tuhan, biarlah hati kami selalu merespon akan firman-Mu. Oh Yesus, Roh Kudus, kami datang kepada Engkau untuk berseru kepada Engkau. Kami perlu akan Engkau, bukan mengandalkan kekuatan kami, melakukan kami, tetapi Roh Kudus, Engkaulah yang memberi mata rohani kepada kami untuk melawan yang menyesatkan di bumi ini, sehingga kami di masa-masa akhir zaman di hadapan Allah bisa berdiri dengan kokoh. Kita bersama berseru kepada Roh Kudus, kita bersama berseru pada Roh Kudus, kita dengan bahasa roh berdoa, mohon Roh Kudus untuk menolong kita, beri kita kekuatan, beri kita berkata-kata, beri kita hikmat. Di Tuhan adalah Roh Kudus adalah penasehat bagi kita, sehingga kita di akhir zaman kita tidak perlu takut. Kita masuk di dalam bahasa roh untuk berdoa. Dikatakan supaya kita senantiasa sambil berdoa, supaya kita beroleh kekuatan untuk luput dari segala kesulitan atau kacau. Kita bersama, kita bisa masuk di dalam rohani kita. Syara bara 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 syara. Tuhan, pada saat kami berdoa, Engkau beri kami hikmat. Pada saat kami berdoa, Engkau berikan kata-kata yang dari Engkau kepada kami. Buang segala kekhawatiran di dalam hidup kami. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Kami percaya hal-hal yang tidak bisa kami lakukan, Engkau akan menjaga kami. Pada saat kami berdoa, terang-Mu menerangi kami. Yesus, pada saat kami berdoa, Tuhan, hati kami kuat di dalam Engkau. Syara bara 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 bara. Yesus, Yesus, Engkau penasehat di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau penasehat yang ajaib. Di dalam Engkau kami tidak perlu takut.
Yesus, kami ingin sangat merindukan melihat kebangkitan Engkau dan sangat ingin melihat kerajaan-Mu ada di bumi ini sehingga seluruh bumi kembali kepada Engkau. Kami tahu di bumi ada yang menyesatkan, ada percobaan dan banyak hal yang menggelisahkan kami dan juga yang membutakan kami sehingga kami tidak melihat kebenaran. Tapi Yesus, pagi hari ini kami berseru kepada Engkau. Engkau berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, supaya kamu bertahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Tuhan, kami berseru kepadamu segala keadaan dalam bencana-bencana dan terhadap sesama kami mohon, kami ada mata rohani, penebus rohani, kami tidak perlu takut, tidak usah terjerat oleh dunia ini dan tidak tergoyak oleh suara-suara ini, sebab kami ada di dalam Engkau. Beri kami telinga yang mendengar firman-Mu dan hati yang suci agar di hadapan Engkau selalu berdoa. Dan juga mata penebus rohani Engkau berikan kepada kami. Yesus, kami berterima kasih dan memuji Engkau hari ini Tuhan, kami untuk hidup kami dan untuk gereja kami dan juga untuk di bumi semua gereja yang milik Engkau. Kami berdoa Tuhan, pada saat Engkau yang datang kembali kami bisa bertahan berdiri di hadapan Engkau. Saudara semua, mari kita berdoa dan juga yang akan datang pada waktu Yesus datang kembali kita bisa tahan berdiri, kita tidak terjatuh. Kita bersama berdoa. Yesus, mohon Engkau tolong kami, mata kami tertuju kepada Engkau agar kami tetap sabar, jangan sampai sesat. Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Allah menyertai kita.
Saudara semua, mari kita terima berkat. Aku mohon pada Tuhan Yesus memberikan jiwa janda yang miskin kehidupannya untuk memberikan segala hidupnya. Kita tidak perlu khawatir akan segala yang kita perlukan, segala sesuatunya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Kami belum tentu ada ini, tetapi Engkau melihat kami, Engkau mengerti akan hidup kami, Engkau mengerti akan kami perlu untuk bertumbuh. Segala sesuatu kami serahkan di dalam Engkau. Bapa Surgawi, aku dalam namamu memberkati saudara-saudari semua pada waktu yang akan datang, yang hari akan datang. Engkau memberikan hati kami tetap berjaga-jaga dan beri kami semakin merindukan akan firman-Mu dan semakin dekat pada kehendak-Mu dan semakin bisa berdoa dan juga bisa berseru, hari-Mu sudah dekat. Anak manusia akan datang dengan membawa segala kekuasaan dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini.